Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara, Denny Indrayana, meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralasan sudah membayar uang kebersihan dan keamanan pada anggota Ormas, sejumlah pedagang kaki lima nekat melawan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono saat penertiban di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Buntut dari perlawanan itu, 5 pejabat Pemkot Bekasi dibebas tugaskan karena diduga terlibat pungli pada sejumlah PKL. Pemerintah, tapi lihat kita masyarakat yang kaki lima ini. Adu mulut pedagang kaki lima dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pecah sebagai bentuk perlawanan saat akan ditertibkan petugas Satpol PP di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Para pedagang melawan karena mengaku sudah membayarkan uang kebersihan dan keamanan kepada anggota Ormas. Sudah diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihannya ke Siapa? kebersihan. Siapa? Bahkan seorang emak-emak pedagang ada yang nekat melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas. Meski mendapat perlawanan, namun penertiban tetap dilakukan. Alasannya karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang, sementara kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Jadi PKL bukan untuk dilarang, tetapi kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang ada. Sementara usai munculnya protes pungli pada para PKL, Wali Kota membebas tugaskan 5 pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelimanya diminta fokus menjalani pemeriksaan terkait dugaan pungutan Rp5.000 terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Stadion Candrabaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gelombang aksi massa menuntut Bupati mundur berjalan ricuh di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Ribuan orang nekat menerobos pagar kantor, lalu masuk dan melakukan aksi vandalisme berisi hujatan agar Bupati Goa mengundurkan diri. Ribuan massa merangsek masuk ke kantor Bupati Goa sambil menereki Bupati Husnia Talenrang keluar dari ruangannya dan mundur dari jabatannya. Bahkan sejumlah emak-emak juga sempat mengamuk di dalam kantor Bupati. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah pendemo melakukan aksi vandalisme. Khawatir kericuan terus meluas, petugas segera ke lokasi dan meminta massa mundur untuk berorasi di gerbang masuk. Aksi ribuan massa ini dipicu penonaktifan belasan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husnia Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa.
Sementara itu hingga Senin sore kemarin massa masih menduduki kantor Bupati dan mendesak Bupati Goa mengundurkan diri segera. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar yang hendak menuju lokasi kebakaran ladang tebu terhalang Karnaval Sound Horeg di Jember, Jawa Timur. Ironisnya, meski sirine sudah dinyalakan, rombongan Sound Horeg justru cuek hingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu sangat lama. Sirine mobil damkar yang meraung keras saat menuju lokasi kebakaran ini tiba-tiba terjebak kepadatan Karnaval Sound Horeg di Desa Jember Arum, Baliung, Jember. Bahkan rombongan Sound Horeg seolah tak peduli mengetahui adanya damkar yang akan lewat dan tidak memindahkan kendaraannya sama sekali. Petugas pun harus menunggu dengan mengurai sendiri kepadatan kendaraan, sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu lama. Sebelumnya damkar mendapat panggilan adanya kebakaran yang melalap ladang tebu di Desa Greden Puga. Diduga api dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan lalu membakar sampah di lahan kering hingga membesar. Meski tak menimbulkan korban, namun kebakaran menjadi peringatan keras betapa cepatnya api merambat di lahan kering saat musim kemarau. Nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta, konvoi kendaraan yang diduga milik instansi pemerintah dan menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Bahkan gubernur nantinya akan mengungkap identitas pengendara dan kendaraan setelah data dan bukti telah terkonfirmasi. Lima mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya sudah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier dan pada barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya, langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD. Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.